Ini pelajaran saya petik. Satu hal ya teman-teman ya, jangan pernah mengajari regulator. Ini harusnya saya nggak boleh ngomong nih. Aduh, tipikal penyakit exchange Indonesia. Aduh, saya pengen jawab agak frontal. Manusia tidak sempurna. Iya. Kita masih di dunia, ya Betul. kan? Tempatnya salah. Oh, Masya Allah. Halo teman-teman Portal Kripto, selamat datang di podcast Portal Kripto Podcast bareng aku Ota. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, salah satu founder dari toko kripto dan sekarang juga masih menjabat sebagai komisaris toko kripto dan juga ketua dari Aspakrindo. Selamat datang Mas Teguh Kurniawan Harmanda. Apa kabar Mas Manda? Terima kasih Mbak Ota dan teman-teman Podcast. Alhamdulillah baik. Apa kabarnya? Aku juga baik, alhamdulillah. Baik. Mas Manda, makasih banget nih udah datang Sama-sama, ke terima podcast Portal kasih. Kripto TV. Nah, hari ini tuh aku mau ngobrol apa ya? Yang pengen lebih personal gitu sama Mas Manda. Intimate ya? Ya, gitu lah ya. Aku tuh pengen tahu sebetulnya gimana sih perjalanan Mas Manda atau apa sih cerita di balik sosok Mas Manda yang sering kita dengar namanya gitu. Kalau aku boleh tanya nih Mas Manda ini melabeli diri Mas Manda sebagai apa sih misalnya? Oke. Entrepreneur atau apa tuh? Yap, sekali lagi thank you Mbak Ota dan teman-teman di Podcast. Jadi kalau saya ini kebetulan dan mungkin rezekinya ya ada di industri kripto. Tapi memang dari dulu karir saya itu dimulai dari startup. Dari dunia startup. Jadi kalau ngomongin tentang tech company gitu ya, terus kemudian perusahaan rintisan atau industri yang baru, memang udah nggak asing sih dari dulu karena memang udah lebih dari 11-12 tahun ya ada di industri startup gitu. Nah, dari dulu memang tertarik untuk nyoba sesuatu hal yang baru, nyobain untuk explore hal yang yang menarik ya. Jadi kalau ditanya sih saya seperti apa ya karena suka jadi akhirnya muncul ada jiwa-jiwa entrepreneurship kali gitu ya standar lah entrepreneurship. Cuman memang bukan hanya bagian dari entrepreneurship aja tapi lebih ke bagaimana bisa industri itu lebih besar lagi. Jadi kalau kita ngomongin bisnis itu kan bukan hanya tentang adanya pembeli dan penjual ya, tetapi juga adanya di situ regulasi, adanya industri gitu ya, ekosistem dan yang lain-lain. Ya, jadi kalau boleh dibilang ya memang dari dulu seneng sih untuk explore ya serial entrepreneurship kali ya. Serial entrepreneurship. Nah, tadi kan Mas Manda cerita dari dulu emang tertarik sama teknologi, terus akhirnya masuk ke industri startup sampai akhirnya ke kripto. Awal mulanya tertarik ke teknologi itu gimana sih Mbak? Gimana sih Mas? Apakah Mas Manda tuh emang dari dulu tuh selalu attack guy gitu dari kecil? Ya. Nah ini menarik ya. Dari dulu saya itu di keluarga sih nggak ada orang yang mengerti tech gitu. Maksudnya ya orang tua standar orang tua kita lah ya. Tetapi memang saya seneng ngulik aja. Kalau kata orang-orang dulu tuh sering ngulik, terus tertarik terhadap teknologi dan orang tua membebaskan lah untuk berkarir dimanapun gitu ya. Singkat cerita saya masuk belajar ya S1 ya bahasanya kalau kita sekarang. Sarjananya adalah sebagai software engineer dulu. Jadi dulu itu tukang ngoding. Dulu saya tuh tukang ngoding sama kayak developer yang lain ya. Cuman akhirnya saya cepet insaf sih. Saya nggak mau lama-lama. Jadi saya insaf untuk kemudian cari potensi atau peluang yang lain. Jadi memang dari awal seneng ngulik, terus kemudian masuk sebagai developer, terus juga aktif untuk bisa update ya beberapa implementasi atau update teknologi ya. Di sisi yang lain ya juga itu berkumpul dengan ekosistem atau komunitas startup tech saat itu. Nah, itu yang akhirnya membangun mentality atau kemudian membangun mindset soal teknologi sih di Indonesia. Saat itu ya. Tadi alhamdulillah saya cepet insaf. Kenapa Mas insaf? Insaf tuh kenapa? Jadi kalau ini menurut saya gitu, saya bukan passionate untuk ada duduk diam, ngerjain sesuatu. Tetapi mungkin kalau saya sih menilai diri saya adalah saya business dealing gitu. Jadi lebih ke arah
saya tahu teknologinya, terus kemudian saya tahu industrinya, and I'm the business dealing gitu, ya kan. Nah jadi saat itu coba beberapa tahun sebagai software engineer, kayaknya nggak cocok nih, bukan passion saya. Bukan passion. Akhirnya saya coba yang lain. Dalam arti kata coba itu sambil belajar, ya sambil explore dan sambil belajar lagi. Maksudnya baik itu belajar yang non formal ataupun yang belajar formal. Karena non formal saat itu ya ketemu sama orang, kan itu kan akan mendidik kita. Apakah ya mendidik kita. Nah, baru belajar formalnya itu saya juga lebih ke ngambil pendidikan S2 saat itu. Pendidikan S2 saya berhubungan tentang bisnis, tentang ekonomi lah. Jadi saya insaf dari developer, software engineer, terus kemudian saya lanjut untuk fokus lebih ke arah ekonominya sih. Oke, jadi bukan insaf karena developer itu tidak baik ya teman-teman. Nanti takutnya developer di Indonesia. Exactly, no. Ya? Betul. Justru kalau saya itu suka iri loh. Saya itu suka iri. Jadi saya punya teman juga yang ini kan beda-beda ya passionnya ya. Dulu saya pengen nyoba fokus ke develop something gitu, tapi nggak bisa. Tapi ada teman yang kemudian dia memang bisa banget untuk dia develop produk segala macam. Tapi ya balik lagi kan manusia tidak sempurna. Yeah. Kita masih di dunia. Betul. Ya kan. Tempatnya salah. Masya Allah. Sungguh luar biasa. Tapi maksud saya adalah ya itu tadi saling melengkapi ya Mbak Okta ya. Jadi again yang tadi saya bilang Mbak Okta bukan tentang development ya, tapi pilihan karir hidup. Iya. Dan passion kali. Passionnya. Ya. Tapi akhirnya sekarang kalau saya pribadi sih antara teknologi dan ekonomi akhirnya mix dan bagi saya sih benefitnya banyak ya. Oke, buat Mas Manda itu apa sih formulasi yang sangat pas gitu? Nah, itu komposisi yang pas ya, itu komposisi yang. Dari teknologi, terus startup, yes. Terus sekarang di kripto tuh gimana ceritanya Mas? Nah, ini juga menarik nih. Dulu waktu perjalanan karir lah ya, ikut orang bangun startup gitu. Terus kemudian juga kerja cukup lama dengan beberapa sektor dari bisnis model. Jadi maksudnya ada aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Sebagai developer? Saat itu enggak. Saat itu saya hanya sebagai macam-macam. Ada sebagai bisnis dealing, ada sebagai market feedback gitu. Jadi justru saya belum pernah bekerja, tetapi tidak di perusahaan yang besar yang berhubungan dengan software engineer. Udah ditinggalkan lama. Sudah ditinggalkan lama. Justru saya shifting maksudnya untuk kemudian belajar yang lain di bisnis bisnis dealing, terus kemudian juga market feedback dan yang lain-lain. Nah, itu yang akhirnya membawa saya ke beberapa startup yang lain. Saya pernah kerja di startup di Finland, di Helsinki, terus kemudian di Singapura beberapa kali gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang saya di Singapura. Nah, sampai pertanyaan Mbak Ota tadi, sampai kemudian akhirnya salah satu mentor saya, bos saya lah saat itu ya, yang kemudian dia bilang, udah lu daripada kerja di Singapura, mendingan lu balik ke Indonesia gitu. Bahasanya gitu, lu balik ke Indonesia aja ngapain? Singapura cuma gini-gini doang. Mungkin orang menganggap bahwa, ini yang mindsetnya ya, Singapura memang kota maju, negara maju, kota dan negara ya, kecil banget soalnya. Waduh, hati Mas. Iya, memang kecil banget Singapura itu kan. Tetapi memang mereka adopsi terhadap bisnis dan yang lainnya gede banget. Masif. Nah, tetapi justru karena memang bos saya ini juga orang Indonesia, dia bilang, dulu balik aja. Nah, nanti dari situ bisa melihat perkembangan yang ada. Nah, saat itu saya dengan bos saya buatlah satu startup baru gitu. Tapi kemudian startup itu tidak terlalu berjalan baik ya, nggak lanjut. Justru kita ngelihat ada opportunity saat itu. Opportunity-nya adalah di industri kripto. Oke, itu tahun berapa Mas? 2017 pertengahan ya. Kuarter kedua lah. Kuarter pertama, kuarter kedua. Nah, saat itu tuh harga Ethereum mulai naik kenceng. Bitcoin belum naik kenceng, maksudnya, tapi Ethereum yang udah mulai naik kenceng tuh. Nah, terus udah gitu, ya dia bilang, oke, ini bisnis yang baik, yang menjanjikan segala macam. Terus saya pelajarin, saya bilang bahwa ini masih baru buat saya, tapi saya butuh waktu untuk kemudian saya pelajari. Ya, singkat cerita, akhirnya
saya terima untuk kemudian bisa melanjutkan bisnis itu, dan di 2017 akhir yaitu kita buat PT gitu ya, kita buat susun formasi orangnya. Ya termasuk saya ketemu sama partner saya ya Kai ya saat itu sebagai CEO yang sampai ya sekarang berhasil lah kita berdua untuk membawa toko kripto. Toko kripto ini adalah cerita lahirnya. Cerita lahirnya. Toko kripto. Betul. Tapi Mas di tahun 2017 itu waktu itu aku belum mengenal kripto dan blockchain ya. Betul. Waktu itu kayak gimana sih di Indonesia? Nah, itu yang juga challenging ya. Jadi memang saat itu saya di toko kripto masih sebagai business development. Jadi karena kita memang butuh orang yang underground ya, jalan di bawah gitu. Nah, saya bilang ke manajemen saat itu bahwa kita itu bukan yang pertama. Karena kan saat itu udah ada player-player yang lain tuh. Di 2017 itu udah ada player yang lain. Udah ada 2 apa 3 gitu. Tetapi kita harus punya formulasi untuk kita bisa memenangkan dari market yang ada, ekosistem yang ada. Salah satu yang ide dari saya yang muncul adalah kita harus ke university. Jadi saat itu kita itu masuk ke dalam kalangan kampus. Yang mana kemudian saya bilang justifikasinya, memang 1-2 tahun mereka masih belajar, belum punya uang lah ibaratnya, belum punya buying power. Tapi once ketika mereka memang sudah bekerja, punya uang, yang mereka ingat pertama kali adalah toko kripto. Makanya kenapa strategi kita ya saat itu di 2018, 2019 itu kita ke kampus-kampus. Toko kripto itu kan baru muncul di 2020, 2021. Iya, iya. Peaknya itu di 2021. Jadi istilahnya ya kita lagi menanam benih lah. Iya, meningkatkan awareness. Akhirnya kita melihat bahwa butuh fokus untuk edukasi, awareness tadi yang Mbak Ota bilang. Setelah itu baru kemudian kita bisa potentially bisa growing lebih cepat lagi sih. Jadi penuh kesabaran ya Mas, maksudnya di tahun 2017 awal-awal itu kan meningkatkan awareness itu kan nggak gampang ya, karena nggak langsung convert Betul. ke uang gitu. Tapi memetik hasilnya di tahun 2021 ya. Satu hal ya menurut saya kunci keberhasilan apapun itu, yang pertama adalah kita harus tentukan partner kita dulu siapa. Ya. Terus kemudian kita tentukan dulu, saya ulangi lagi, yang paling penting itu adalah bisnisnya apa, partnernya siapa, teknologi yang dipakai apa, aturan mainnya seperti apa, dan juga kemudian ekosistemnya, bersahabat apa enggak. Nah, di sini saya ngelihat bahwa memang edukasinya itu yang memang masih kurang, Mbak Uta. Saat itu aturan belum ada dan seterusnya gitu. Jadi itu yang membuat industrinya ini masih kayak pecah-pecah nih. Kenceng larinya, tetapi saya khawatir bahwa ini nggak akan sustain. Iya. Ya kan, kenceng nih larinya. Hype sebentar doang. Hype sebentar. Nah itu yang akhirnya kita merasa bahwa kita perlu ada strategi yang lain, termasuk pendekatan ke government. Akhirnya di 2019 ada aturan. Yes. Jadi 2017 itu kita udah ngomong kan, tetapi akhirnya aturan itu ada di 2019. Itu pun saya bilang masih belum sempurna lah aturannya. Makanya kenapa banyak sekali kan revisi aturan sampai sekarang. Yang terakhir kan di tahun lalu di 2022 ya. Saya pikir bahwa sesuatu industri itu akan sustain kalau kemudian memang ada aturannya dan juga kemudian harus diupdate secara rutin lah. Oke Mas. Tapi ngomong-ngomong toko kripto nih, kan Mas Manda tuh lekat sekali ya namanya dengan toko kripto, ya nggak? Alhamdulillah sih, mungkin karena ibaratnya bidannya, nah saya yang ngeluarin kepalanya itu ya kan. Kan sekarang Mas Manda tuh sebagai komisaris ya? Saat ini aktifnya sebagai komisaris, sebelumnya sebagai COO. Betul. Betul ya? Betul. Pengen nanya dong Mas, selama di toko kripto sebagai COO tuh berapa tahun Mas? Hampir 4 tahun ya, 3,5 tahun lah, hampir 4 tahun. Karena sebenarnya ini cukup menarik ya, dan ini cerita sebenarnya belum saya cerita kemana-mana nih. Eksklusif. Okay. Belum saya cerita kemana-mana. Orang yang pertama di toko kripto itu sebenarnya saya, sebelum adanya CEO. Sekarang. Jadi CEO sekarang itu adalah CEO yang kemudian dipilih dari beberapa kandidat. Saat itu ada 2 apa 3 lah ya, saya kurang begitu mengerti. Nah, posisinya memang saat itu sempat ditawarkan untuk kemudian langsung ada di level yang tinggi lah, C-level lah. Tapi saya itu tipikal orang yang tahu dengan kemampuan dan kapasitas sendiri. Jadi saya bilang saat itu bahwa saya pada posisi mensupport ya, karena apa?
17 itu saya masih nothing lah, nggak terlalu banyak saya tahu gitu. 2018 juga apa namanya udah mulai aktif ya kan. Tetapi saya bilang ini butuh orang yang memang udah tahu lebih lama. Posisinya bahwa toko ya saat itu udah ada beberapa kandidat nih CEO-nya. Terus kemudian dipilih dan saya bilang saya akan support nih untuk kemudian bagaimana bisnis ini bisa berjalan. Nah baru kemudian dilihat saya jadi saat itu nge-engage community. Karena bagian yang paling penting tadi yang Mbak Ota juga udah bilang itu adalah tentang awareness. Dan awareness itu adalah bagaimana bisa engage dari komunitinya. Itu fokusnya. Makanya kalau saya boleh berpesan untuk beberapa startup tech yang lain gitu atau kemudian di crypto ya, harus lihat dulu mana bagian yang paling penting untuk kemudian kita bisa growing lebih cepat. Mungkin apakah dia di bagian community-nya, apakah di bagian marketingnya atau bagian produk dan yang lain-lain. Memang bahasanya itu adalah harus berbarengan nih kan gitu untuk sempurna. Tetapi akan sulit kalau misalnya semua. Jadi harus ada yang difokuskan. Nah, saat itu tadi yang saya bilang, saya dipercaya untuk community, untuk kemudian handle kampus, university, terus begitu udah kelihatan tuh traction-nya, terus kemudian baru saya pindah ke business development. Nah, terus ya udah kita bangun bisnis, ya tadi ya, bisnis dealingnya seperti apa, dan yang lain-lain. Terus berjalannya waktu, saya malah ngurusin regulasi, aturan. Nah, kemudian di situ akhirnya manajemen ya, maksudnya kita ngomongin shareholder yang lain-lain, melihat bahwa oh ya udah kayaknya butuh nih untuk orang yang mengerti tentang operation. Jadi ya hampir 4 tahun lah. Hampir 4 tahun ya Mas. 3 tahun. Apa momen paling berkesan selama Mas Manda menjadi COO? Momen yang paling berkesan menurut saya ya aturan sih. Kayak gimana tuh Mas? Aturannya itu adalah bayangkan sebuah industri yang kemudian tidak diatur, terus kemudian ada aturan yang pada akhirnya bisa menenangkan. Justru aturannya malah menenangkan ya? Pasti, karena gini, sebagai pelaku ya saat itu toko kripto, ketika kita berjalan nggak ada aturan, ada nasabah komplain, kira-kira bermasalah nggak? Iya, bingung juga ya. Itu satu. Sisi yang lain, nasabah begitu kemudian dia merasa terugikan, dia lapor ke exchange, ada kekuatan hukumnya nggak? Nggak ada. Tetapi ketika kemudian ada dasar hukumnya, ada aturannya, dua belah pihak ini merasa convince, merasa kayak oh ya udah, buat trading ada aturannya, sebagai nasabah memastikan bahwa asetnya itu aman di exchange. Nah, tingkat kepercayaannya makin meningkat. Tinggi ya, jadi kalau misalnya ditanya apa, menurut saya itu yang paling berkesan ya untuk kemudian membidani ya, melahirkan dari aturan itu. Jadi itu juga yang akhirnya industri ini bisa growing lebih kenceng lagi. Tapi Mas ngomongin aturan regulasi, ini jujur ya. Oke. Ribet nggak sih Mas? Ngurusnya, berurusan dengan gitu. Ini pelajaran yang saya petik ya. Ini pelajaran yang saya petik. Satu hal ya teman-teman ya, jangan pernah mengajari regulator. That's it. Oh, kenapa? Ini harusnya saya nggak boleh ngomong nih. Aduh. Triknya di situ. Jangan pernah mengajari regulator. Kita punya standing bahwa player itu memang posisinya harus menaati regulator. Persoalan yang muncul adalah kadang-kadang industri yang baru, regulator ini nggak banyak tahu. Kita harus ngomong kayak gitu apa adanya. Tetapi tidak bisa kita langsung bilang, oh Pak, ini harus begini. Ini salah nih kalau aturannya kayak gini. Seharusnya begini, seterusnya dan seterusnya. Hal yang wajib kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menjadi counterparty-nya mereka. Bisa menjadi teman yang apa ya? Pair ya, sejajar, selaras gitu. Jadi pembahasannya itu tadi yang saya bilang, jangan pernah mengajari ya. Kalau ditanya ribet apa enggak, waduh, bukan lagi. Okay. Satu, yang kedua, pertanyaan yang muncul lain adalah bisa apa nggak bisa, bukan soal itu. Ini menurut saya, soal aturan itu bukan bisa apa nggak bisa, mau atau tidak mau, itu soal aturan. Tetapi kan prosesnya itu kan pasti ada panjang lah ya. Ya kita ngasih naskah, kita ngasih research, kita ngasih resiko, kita ngasih use case, dan yang lain-lain. Jadi mungkin tips saya itulah ya. Untuk industri apapun, nanti saya nggak tahu tiba-tiba mungkin suatu saat ada industri misalnya apalah ya, industri nggak tahu lah gitu. Kayak kripto kan tiba-tiba muncul kan. Nah, ya saran saya adalah itu sih. Nah, menurut Mas Manda nih, apa sih satu tantangan terbesar exchange Indonesia? Atau bisa juga apa penyakit umum exchange Indonesia? Tantangannya ya,
saya bilang bahwa industri ini adalah borderless. Oke. Ini industri yang kemudian tidak ada sekat-sekatnya. Kita ngomongin perdagangan di Indonesia, maka kita ngomongin di perdagangan di Eropa pun exactly sama seperti ada yang di Indonesia gitu, mekanismenya dan yang lain-lain. Nah, yang menjadi menarik adalah masih ada salah kaprah bahwa kripto itu harusnya begini, harus disamakan dengan industri yang udah ada. It's totally different. Ini game-nya udah beda banget gitu. Nah, itu yang kemudian bagi saya melihat bahwa ada beberapa aturan yang itu masih menyusahkan atau menyulitkan lah ya. Menyulitkan pelaku. Oke. Menyulitkan pelaku dan juga tidak menjadi kompetitif lagi. Nah, ini yang kemudian saya berpikir adalah kalau ini menjadi sesuatu hal yang respon ya. Punya responsif terhadap maksud saya adalah gini, merespon dari global untuk kemudian dilihat dan kemudian ini menjadi sesuatu yang diadopsi di Indonesia. Nah, itu yang juga menurut saya penting nih untuk bisa menjadi hal yang menarik gitu ya di aturan-aturan kita di Indonesia. Itu yang pertama. Jadi istilahnya summary-nya adalah kita ini suka lupa nih kalau barang ini adalah barang internasional. Pengaturannya nggak bisa nasional. Nah, itu yang pertama. Terus tadi pertanyaan yang kedua adalah penyakitnya. Tipikal penyakit exchange Indonesia. Tipikal penyakit exchange Indonesia. Saya pengen jawab agak frontal tapi bukan di exchange-nya sih, tapi di eksternalnya. Tetapi kalau di penyakit exchange Indonesia, sebelum ada Aspakrindo, mungkin saya boleh bilang ya, sebelum ada Aspakrindo, ini kita benar-benar kayak quote and quote nggak ngobrol nih, terpecah belah. Jadi kayak yang A buat apa, yang B buat apa, dan pada akhirnya nggak sinkron gitu. Mungkin kita bisa bayangkan kalau kemudian dua kekuatan digabung menjadi satu kekuatan dibandingkan yang satu jalan ke sana, yang satu jalan ke sini, tentu ini akan nggak akan sehat, nggak akan cepat, dan nggak akan sustain, nggak akan kemana-mana gitu. Jadi akhirnya kemudian kita payungi dengan teman-teman punya Aspakrindo dan alhamdulillah kita punya sinergi untuk kita bisa sinkron gitu. Nah, jadi yang saya maksud adalah perlu ada wadah. Dan ini bukan hanya kripto ya, tapi perlu ada wadah untuk kemudian player-player yang baru. Ini mereka saling ngobrol. Nah, ini penyakitnya nih. Karena mereka nggak saling ngobrol. Itu kayaknya nggak cuma di industri kripto. Pasti. Di semua lini yang baru biasanya gitu. Pasti. Itu Padahal Indonesia tuh menurut aku negara yang community based. Betul nggak? Jadi apa-apa tuh kalau mau cepat, kalau mau sinergis tuh emang harus main dari komunitas dulu gitu. Harus ngobrol, bahasanya harus ngobrol. Nah, begitu udah sekarang kan jadi kenceng banget volume. Makanya kalau dilihat ya, nih historinya, saya nggak tahu nih. Saya jadi cocokologi kali ini. Nggak apa-apa. Cocokologi. Cocoklogi ya. Aspakrindo itu lahir di kuarter ketiga 2020. Saat itu boomingnya itu udah mulai naik, tapi 2021-nya kenceng gitu. Waktu bullishnya. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa kita udah ngobrol nih dan udah saling ada satu sama lain. Jadi tidak ada praduga, istilahnya tidak ada praduga satu sama lain. Ya, kita tahu bahwa ini kan sangat kompetitif. Tadi jangankan di lokal, di internasional aja kompetitif banget gitu. Nah, itu yang akhirnya menjadi sebuah kesatuan kita lah ya untuk kemudian kita bisa sama-sama lah memenangkan industri ini. Sama-sama ya, sama-sama, karena semua juga masih merintis ya Mas ya? Exactly, semua masih merintis, semua tahu bahwa ini sulit gitu ya, karena memang marketnya global, kompetitifnya itu dengan pasar global juga. Pasar global tapi regulasinya nasional, ya emang tantangan susah. Gitu, nah, persoalannya adalah ada global player yang kemudian dia tidak ikut aturan nasional, ya kan? Dan pada akhirnya ya dia lebih loss lah, lebih kenceng larinya. Tapi balik lagi Mas, yang selalu aku obrolin, industri kripto ini kan masih bayi ya. Iya. Jadi kalau tadi kita ngomongin kayaknya ribet, kayaknya di semua industri baru kondisinya pasti kayak gitu. Kita lihat mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi much better lah kayaknya ya. Insya Allah gitu. Mudah-mudahan. Nah, Mas Manda ini kan tadi bilang serial entrepreneur gitu. Jadi orang yang suka ngulik, mencoba hal baru. Nah, selain sebagai komisaris toko kripto nih Mas, lagi ngerjain apa sih kalau boleh tahu?
Ada beberapa yang lagi dijalanin. Salah satunya itu Arufana. Arufana. Ya, itu part yang kemudian saya lagi advice untuk di Oculus Solution ya, VR Solution. VR. Okay. VR Solution. Ini kita lagi di US. Harusnya saya lagi di US juga. Tapi karena podcast Portal Crypto. Wah, luar biasa. Cancel, ya. Jadi harusnya lagi di Austin di South by Southwest, mewakilin 10 besar startup yang dipilih oleh Kemenparekraf ke US gitu ya. Terus kemudian masih di Aspakrindo sebagai chairman, untuk kemudian masih bareng sama teman-teman yang lain lah untuk membesarkan ekosistem kripto dan juga tetap memantapkan aturannya dan yang lain-lain. Terus apa lagi ya kira-kira ya menurut Mbak Ota ya? Aku nggak tahu Mas, kan apa kesibukan Mas Manda? Apalagi ya, aku juga agak saya juga masih di Peruri. Oh, di Peruri sebagai? Bahasanya sih di sana senior bahasanya, padahal saya masih muda belia kan. Seumuran apa di bawah aku, Mas? Seumuran. Untuk digitalnya. Jadi bagaimana untuk bisa mentransformasi beberapa unit usaha yang ada secara konvensional untuk kemudian bisa ditransformasi secara digital. Mulai digitalisasi. Digitalisasi ya, kayak digital. Kabar baik nih, digital ID, terus kemudian ada ya salah satunya ini kayak sekarang kita lagi ngomongin sertifikat tanah. Pakai blockchain kan? Pakai blockchain. Wih. Terus kemudian ada tokenisasi stablecoin underlying-nya gold, dan juga ada salah satu BUMN yang nge-backup-nya secara langsung. Masih rahasia ya? Masih rahasia kalau itu. Kalau sertifikat tanah udah tahu lah ke siapa lah ya. Nah, kalau ini ada salah satu BUMN yang kemudian menjadi underlying. Terus kemudian yang lain-lain sih ada lah ya beberapa ya, advice sana, advice ini gitu. Tapi saya pikir kita butuh fokus untuk bisa menjalankan mekanisme usaha, bisnis gitu ya, membesarkan ekosistem dan juga community. Itu paling penting sih, Mbak Ota. Jadi sebenarnya nggak peduli tentang apa yang dilakukan ya, tetapi bagi saya nih bagaimana deliver yang kemudian itu bisa bagus untuk society sih, masyarakat lebih luas lagi. Karena kalau enggak pasti nggak akan ada impact-nya lah. Betul. Nggak akan ada impact. Tapi Mas Manda ini super ya, sangat sibuk, ada di mana-mana, proyeknya banyak. Amin. Tapi aku nungguin banget Mas. Next-nya dari Mas Manda ada gebrakan apa, surprise apa? Aku nungguin banget, terutama di industri blockchain ini. Siap. Akan ada apa lagi dari Mas Manda? BTW, jaga kesehatan ya Mas. Sama-sama Mbak Ota, teman-teman. Sibuk banget jaga kesehatan. Portal Makasih Crypto juga banget udah mau ngobrol bareng Portal Crypto di podcast. Makasih juga teman-teman udah nemenin kita ngobrol. Kita pamit. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih.